Awalnya, ini bukan kasus besar. Tidak ada konversi pers, tidak ada berita nasional. Semuanya bermula dari satu video pendek yang diunggah ke media sosial. Di video itu, seorang kreator yang belum terlalu dikenal berbicara dengan gaya yang santai. Nada bicaranya seperti ngobrol biasa tanpa terlihat sedang membuat pernyataan serius. Tidak ada peringatan, tidak ada jeda, sampai satu kalimat terucap. Semua orang Sunda anjing. Viking anjing Viking. Kata-kata hari ini, Bob. Bonek Viking sama aja, tapi yang anjing hanya Viking. Pokoknya semua Sunda anjing. Semua orang Sunda anjing. Kalimat itu bukan teriakan dan bukan juga makin keras, namun cukup jelas dan dianggap menyinggung oleh banyak orang. Awalnya hanya sedikit yang menonton, beberapa orang merasa tidak nyaman, lalu memotong bagian tertentu dari video tersebut. Potongan pendek itu kemudian dibagikan ulang tanpa konteks utuh. Dari sinilah situasinya mulai berubah. Video itu menyebar dari satu akun ke akun lain, dari lingkaran kecil lalu masuk ke lini masa yang lebih luas. Komentar mulai berdatangan. Pembahasannya tidak lagi soal konten, melainkan menyentuh soal identitas. Banyak orang merasa tersinggung karena yang disebut berkaitan dengan kelompok mereka. Dalam waktu singkat, akun pembuat video mulai dicari, profilnya dibuka, unggahan lamanya ditelusuri. Satu ucapan singkat berubah menjadi masalah publik. Dari potongan video, publik mulai mengaitkan identitas pembuat konten tersebut. Beliau bernama Resbob, dengan nama asli Muhammad Adimas Firdaus, muncul dalam perbincangan. Seiring meluasnya perhatian, kasus ini memasuki ranah hukum. Polda Jawa Barat menetapkan Resbob sebagai tersangka atas dugaan ujaran kebencian yang berkaitan dengan video yang menyinggung suku Sunda dan kelompok supporter Persib. Ia kemudian ditahan di Mapolda Jawa Barat. Dalam pemberitaan lanjutan, disebutkan bahwa setelah penetapan tersangka, belum ada pihak yang menjenguknya. Informasi lain menyebutkan bahwa sebelum ditangkap, Resbob sempat berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan, hingga akhirnya diamankan di Semarang, Jawa Tengah. Di saat yang sama, dampak kasus ini melebar. Keluarga ikut terseret. Ibunya dilaporkan menerima teror sebagai imbas dari perbuatan yang menjadi sorotan publik itu. Halo, Jana. Dan itu ada yang WA Bunda, ada yang sekarang udah berani telepon. Katanya dia mau gerbek Udah diam nih. Bunda atau apartemen Jana. Dan apartemen Jana bukan atau. Terus Bunda langsung gemeteran, Bunda mau sholat isya langsung gak jadi. Bunda langsung pakai baju ala kadarnya, Bunda cabut nih sekarang. Dari pihak keluarga, adik kandung Resbob menyampaikan bahwa perilaku kakaknya didorong oleh keinginan untuk terlihat keren di internet. Sebuah pengakuan yang justru membuka diskusi lain tentang tekanan eksistensi digital dan batas pencarian validasi. Secara hukum, Resbob dijerat Undang-Undang ITE terkait dugaan ujaran kebencian. Ancaman hukumannya tidak ringan dan bisa mencapai bertahun-tahun penjara. Di tengah ramainya kasus ini, perhatian publik juga sempat mengarah ke orang-orang di sekitar Resbob. Salah satunya adalah adiknya, si Big Mo. Nama Big Mo ikut disebut karena sebelumnya dikabarkan gagal diundang ke sebuah acara yang berkaitan dengan motion image. Itu acaranya Bang Linda Basudara. Tapi menurut gua akan menjadi penutup yang epic kalau gue post poster itu, guys. Post Big Mo itu. Kakaknya ini nih bikin masalah lagi. Informasi ini sempat memunculkan berbagai spekulasi di media sosial. Ada yang mengaitkannya dengan kasus yang sedang ramai. Ada juga yang menganggapnya hanya kebetulan. Namun, tidak lama setelah itu, klarifikasi muncul. Adik Big Mo akhirnya tetap diundang ke acara tersebut. Hal ini membuat sebagian publik menilai bahwa isu tersebut tidak berkaitan langsung dengan proses hukum yang sedang berjalan. Meski begitu, kejadian ini menunjukkan satu hal. Ketika sebuah kasus viral, dampaknya bisa merembet ke orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat langsung. Kasus ini meninggalkan banyak pertanyaan. Satu hal yang terlihat jelas, di era internet, satu ucapan bisa berdampak ke banyak arah, bahkan ke orang-orang yang tidak terlibat langsung.
Menurut kalian nih, apakah kejadian-kejadian di sekitar kasus ini murni kebetulan atau memang tidak bisa dilepaskan dari efek viral media sosial?